Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini tanggal 3 April 2023 gue akan berkomentar mengenai saham TPMA. Jadi saham TPMA ini sebenarnya gue sangat suka dengan saham TPMA. Alasannya adalah yang pertama, dia rutin dividen. Sudah jelas ya kalau misalkan gue suka dengan saham-saham yang rutin membagikan dividen. Dan gak perlu jumbo. TPMA ini ideal, dia membagikan dividen payout ratio 50%, 40%, nggak perlu sampai 100%, 90% begitu, dan itu gue suka. Alasan yang kedua adalah valuasinya murah tentu saja, sama seperti yang kemarin Bluebird ya. Alasan yang ketiga, dia masih berpotensi untuk bertumbuh dan bisnisnya ini nggak ada matinya. Jadi gini guys, TPMA ini kan perusahaan yang bergerak di kapal tunda, kapal tongkang ya, dan gue pernah mengatakan bahwa kita perlu memiliki salah satu emiten sawit ya di Bursa Efek Indonesia yang sehat tentunya ya, yang fundamentalnya bagus lah. Ada Astra Agro Lestari, ada ANJT juga nggak masalah, ada TAPG. Kalau kita mau mengkoleksi saham sawit nggak masalah, salah satunya yang memang benar-benar bagus. Kenapa? Karena Indonesia merupakan produsen ya CPO terbesar di dunia. Per tahun itu bisa mencapai 50 juta ton. Itu kalau misalkan sawit. Nah, kenapa berhubungan dengan poin yang ketiga, masih berpotensi bertumbuh? Indonesia ini adalah negara kepulauan. Jadi bisnis kayak Samudra Indonesia, PSSI, Nelly, termasuk TPMA ini nggak ada matinya. Kemudian Pelindo kan nggak TBK tuh, tapi ada tuh yang bagian dari Pelindo yang TBK apa tuh, IPCC apa IPCM gitu ya. Kalau yang satunya kan yang bongkar muat kendaraan bermotor mobil, satunya lagi tuh ada tuh IPCC atau IPCM, lu boleh komentar di bawah. Nah itu perusahaan yang menghubungkan pengiriman komoditas-komoditas antar pulau, antar negara, yang gak ada matinya di Indonesia itu. Itu yang ketiga. Jadi masih berpotensi untuk bertumbuh. Sangat besar malah kesempatan untuk bertumbuhnya. Yang keempat, keuangannya sehat. Jadi TPMA ini adalah perusahaan yang sangat tidak terganggu dengan beban keuangan guys. Karena rasio hutangnya sehat. Bahkan, lu bisa lihat datanya dari tahun 2017 sampai di tahun 2022 ini, liabilitasnya yang tadinya 44 juta US dollar menjadi sekarang tinggal 18 juta US dollar. Jadi manajemen TPMA ini benar-benar kelihatannya benar-benar serius untuk memperbaiki, untuk menyehatkan neraca keuangannya. Karena ada guys perusahaan yang dia sudah membayar gitu ya kewajiban jangka panjang, misalkan kewajiban bank nanti kan setahun ke depan menjadi kewajiban jangka pendek, kemudian nanti dibayar tahun berikutnya, dia hutang lagi, beli aset lagi, hutangnya jadi banyak lagi, beban keuangannya jadi banyak lagi. Ada perusahaan yang seperti itu. Nah sepertinya kalau si TPMA tidak terlalu jor-joran, tapi memang prinsipnya itu menyehatkan keuangannya. Itu untuk TPMA. 4 alasan kenapa gue suka TPMA. Nah minusnya hanya satu sebenarnya, dia cenderung siklikal. Jadi terpengaruh dari booming komoditas kemarin. Karena gini guys, lu jangan melihat konsumen-konsumen dari TPMA ini perusahaan-perusahaan kayak ITMG, PTBA, Adaro di luar sana, di Kalimantan sana, atau di tempat-tempat penghasil batu bara yang cukup besar. Perusahaan batu bara itu ada banyak, baik yang TBK maupun yang tidak TBK, baik yang besar maupun yang kecil. Bahkan ada perusahaan yang sebelum tahun 2020 ya, sebelum tahun 2019 lah, dia tidak, perusahaan batu bara dia tidak menjual batu bara gitu loh. Karena harga batu baranya rendah. Ketika nanti harga batu baranya sudah tinggi, dia tahu tiba-tiba jualan gitu loh. Tiba-tiba memproduksi batu bara dan melakukan pengiriman gitu. Nah, karena ada booming komoditas, TPMA ini termasuk yang kena cuannya, kebanjiran cuan. Aktivitas di tambang jadi ramai, produksi meningkat ya. Lalu lintasnya jadi ramai juga ya, TPMA kecipratan cuan. Nah, ada nggak potensi nanti labanya turun? Ada, ketika booming batubara juga sudah tidak terlalu besar.
Tapi gini guys, nanti gue akan sampaikan kenapa TPMA masih menarik ya. Ada hubungannya dengan komoditas juga. Nah, sekarang kita melihat guys, apa yang harus dilakukan dengan TPMA ini. Kalau kita melihat dari sebelum tahun 2019 atau tahun 2019, tahun 2018, dan tahun 2017 lah katakanlah. ROA dari si TPMA ini selalu berada di angka 7, 6, 4. Maka rata-ratanya sekitar 6,16 untuk return on assetnya. Makanya kalau lu perhatikan saham TPMA yang sebelum terbang tinggi ke angka 1000, ya dia di situ-situ aja gitu. Under 300 aja untuk TPMA. Nah, sekarang kita hitung santai aja. Kalau misalkan sekarang asetnya ada di angka 100 juta US dollar, maka paling buruk setidaknya dia paling buruk bisa menyamai kinerja di tahun 2019, tahun 2018, yang kira-kira kalau dihitung 6% ROA dari aset yang saat ini, laba bersihnya ya bisa mencapai 7 juta US dollar, 8 juta US dollar, atau 6 juta US dollar. Yang artinya EPS per lembar sahamnya adalah di angka 40-an. Sekarang kan di tahun 2022 dia masih kecipratan cuan, EPS-nya di angka 85 ya tuh guys ya. Nah, kalau misalkan nanti dia balik ke EPS 40-an, ini kondisi terburuk aja ya. Kita harus selalu membicarakan kondisi terburuk ya. Balik ke EPS 40-an, ya ROA-nya 6%, maka si TPMA lu perlu perhatikan pernya, rata-rata pernya sebelum booming komoditas. Dia selalu dijual dengan per 5, 6. Di tahun 2017 dia dijual dengan price to earning rasionya 6 kali, 2018 5 kali, kemudian 2019 juga 5 kali. Baru tuh naik tahun 2020 tuh dia jadi 31 kali karena EPS-nya mengecil. Nah, balik lagi ke tadi, dijual dengan per 5. Artinya apabila nanti EPS-nya dari TPMA ada di angka 40-an, maka hambar sahamnya dijual dengan harga ya sekitar 200-an. Itu kemungkinan terburuk, potensi terburuk apabila komoditas sudah tidak booming kembali. Seperti itu guys. Jadi ada nggak potensi TPMA turun dari harga sekarang yang sekarang kan 400-an tuh turun ke 300 ke 200? Ada. Apalagi sekarang harga batubara juga sudah tidak terlalu tinggi ya. Walaupun sebenarnya masih tinggi sih, harga batubara masih di angka 150 ke atas, itu sebenarnya masih tinggi. Nah, itu potensi dan kondisi-kondisi yang bisa saja terjadi di TPMA ke depannya. Nah, berita bagusnya adalah nanti ya nggak selalu batubara, nggak selalu ya komoditas, nggak hanya batubara lah. Nanti ada nikel untuk pengiriman dari tambang nikel ke smelter-smelter, pengolahannya bagaimana. Ya ada potensi juga TPMA bisa masuk ke situ. Apalagi TPMA ini sudah, kalau kita lihat berita ya, dia sudah membeli kapal, menambah kapal. Kalau gua nggak salah sekarang jumlahnya jadi 79 deh. Lu lihat di berita bisa. Kemudian dia juga membangun joint venture ya. Jadi ya itu, kita melihat, kita tunggu hasil dari ekspansi, hasil dari penambahan aset yang dilakukan oleh TPMA di kuartal 1 2023. Untuk saat ini TPMA dengan EPS 85 per lembar, dia berpotensi membagikan dividen payout ratio 50%. Dan apabila dia membagikan dividen payout ratio 50%, yang sekitar 40-an ya, dengan harga sekarang ya berarti masih bagus lah. Ada potensi dia lebih dari 5% untuk dividen yield-nya. Jadi layak dikoleksi kalau lu mau menikmati hasil cuan dari TPMA di tahun 2022. Dividen yield di atas 5% itu besar guys. Ada kayak TPMA, kayak misalkan ICBP enggak, sorry. Ini apa sih kemarin yang tuh gue bahas tuh? Pegas juga berpotensi, TAPG, UMTR, ITMG. Jadi banyak loh perusahaan yang di atas 5% untuk dividen yieldnya, dan salah satunya TPMA ini. Paling itu aja guys komentar dari gue terkait saham TPMA, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.